Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Pembiayaan pembangunan dengan skema syariah kini menjadi semakin penting dengan menawarkan pendekatan yang lebih transparan, adil, dan berorientasi kebermanfaatan. PT Sarana Multi Infrastruktur Persero atau PT SMI sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan telah mencatatkan sejumlah capaian dan terobosan pembiayaan syariah di berbagai sektor. Menjelang 1 dekade pembiayaan syariah PT SMI, apa saja kontribusi, inovasi, dan arah pengembangannya dengan melihat potensi pasar pembiayaan syariah ke depan? Kita akan bahas lebih lengkap bersama dengan Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI, Ibu Silvi J. Gani. Selamat pagi, Ibu Silvi. Selamat pagi, Kabar sehat, Bu ya? Alhamdulillah. Bu Silvi, kita bicara soal pembiayaan dengan skema syariah. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk pemirsa Kompas TV soal peran dan juga fungsi pembiayaan syariah yang dijalankan oleh PT SMI, kemudian juga poin-poin highlight pembiayaan dan portofolio syariah PT SMI selama 3 tahun terakhir seperti apa sih, Bu? PT SMI adalah fungsinya adalah sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Kami mempunyai mandat yaitu sebagai katalis di dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, untuk menjalankan role kami atau mandat kami ini, tentunya kami harus menyediakan alternatif pembiayaan yang relevan dan sesuai dengan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah melalui pembiayaan syariah, karena pembiayaan syariah ini merupakan alternatif pembiayaan yang inklusif, adil dan juga selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, melalui unit usaha syariah, PT SMI juga menawarkan berbagai skema pembiayaan syariah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah atau debitur, seperti musyarakah, MMQ, murabahah maupun IMBT. Nah, sehubungan dengan portfolio syariah dan perkembangannya, selama 1 dekade ini karena didirikan di 2016 jadi sudah hampir 10 tahun umurnya, perkembangannya sangat baik. Di kuartal 3 2025 kami mencatat komitmen pembiayaan syariah mencapai hampir 18 triliun rupiah dengan outstanding kurang lebih sebesar 11 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan rata-rata di 4 tahun terakhir ini mencapai kurang lebih 49%, jadi cukup signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan kredit korporasi. Sehubungan dengan portfolio juga beragam, selain jalan tol yang memang secara skala memang besar dan masih cukup dominan di dalam portfolionya. Kami pembiayaan syariah juga membiayai berbagai sektor infrastruktur seperti sektor kesehatan, energi terbarukan, pelabuhan, telekomunikasi, dan juga berbagai sektor infrastruktur lainnya. Nah, salah satu terobosan penting yang kami lakukan di tahun lalu adalah pembiayaan kepada segmen Badan Layanan Umum BLU. Ini merupakan pembiayaan syariah pertama ya di Indonesia, yaitu kepada rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan, yaitu Rumah Sakit PON atau Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang kemarin baru diresmikan oleh Presiden. Oke, berarti memang ada banyak ya Bu, ini juga jadi alternatif, ada banyak juga yang dibiayai oleh PT SMI. Tadi kan juga sempat disebutkan soal rumah sakit vertikal, rumah sakit PON itu tadi. Kemudian juga yang menarik bukan soal pembiayaan untuk PTNBH UGM yang terbaru. Kemudian selain itu ada proyek-proyek apa lagi Bu yang dibiayai oleh PT SMI? Pembiayaan kepada UGM ini atau PTNBH ini juga cukup menarik. Ini salah satu terobosan lagi yang dilakukan oleh SMI khususnya unit usaha syariah dalam membiayai infrastruktur perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Jadi di bulan Oktober kemarin kami menandatangani perjanjian kredit dengan UGM senilai 150 miliar untuk membiayai peningkatan kapasitas layanan rumah sakit akademik UGM. Jadi tujuannya adalah selain untuk meningkatkan kapasitas layanan, juga modernisasi sarana dan prasarana, sehingga bisa rumah sakit ini mencakup kepada masyarakat yang lebih luas, sekaligus memberikan akses atau tempat belajar ya bagi para tenaga medis khususnya dokter, karena ini di bawah ke Fakultas Kedokteran, dan juga menjadi pusat penelitian di UGM. Nah, selain itu sektor-sektornya juga cukup beragam. Di sektor kesehatan selain tadi yang saya sebutkan Rumah Sakit PON dan UGM, ada juga rumah sakit swasta yang kita biayai di Bali dan juga alat kesehatan. Sektor pelabuhan kami membiayai Pelabuhan Patimban, sektor ketenaga listrikan dan energi terbarukan
Kami membiayai pembangkit listrik tenaga mini hydro di Aceh Tenggara dan Laut Gunung di Sumatera Utara. Jadi ini cukup memberikan impact yang cukup baik karena meningkatkan elektrifikasi di daerah yang cukup remote atau terpencil. Selain itu juga sektor persampahan, kami membiayai pengolahan sampah di Benowo, Surabaya, dan sektor lainnya seperti sektor telekomunikasi dan juga oil and gas ya, sektor energi. Kami membiayai kapal milik Pertamina yang akan digunakan untuk mengangkut bahan bakar dan mendistribusikannya di Indonesia. Oke, berarti memang ada banyak ya Bu ya, variatif sektornya, ini juga bisa ke semua kebutuhan masyarakat, bisa dikatakan demikian. Nah, tadi kan Bu Sylvie juga sudah singgung begitu, ada beberapa produk ataupun juga skema syariah yang ditawarkan. Nah, kita mau tahu Bu, soal keunggulan utama produk pembiayaan syariah PT SMI dibandingkan dengan institusi lain, sehingga banyak diminati itu tadi untuk pembiayaan. Baik, secara umum karena kami memang fokus kepada sektor infrastruktur, tentunya kami memiliki knowledge dan pengalaman yang cukup banyak, cukup dalam tentang sektor infrastruktur. Yang kedua adalah produk syariah ini ternyata relevan dengan proyek infrastruktur yang tipikalnya adalah perlu pembiayaan jangka panjang dan heavy atau membiayai suatu aset. Ya, jadinya keunggulannya adalah produk syariah ini bisa memberikan alternatif atau solusi bagi permasalahan-permasalahan di dalam pembangunan proyek infrastruktur. Salah satunya keunggulan yang ditawarkan adalah pembiayaannya bisa off balance sheet. Jadi ini penting untuk perusahaan atau debitur yang memang heavy di dalam pengadaan aset, tapi perputarannya cepat. Kemudian bisa memberikan fleksibilitas yang lebih baik. Ini sesuai untuk beberapa sektor yang memiliki seasonality atau siklus seperti sektor pendidikan yang memang tergantung dengan tahun ajaran ya gitu. Kemudian tadi strukturnya bisa atau tenornya bisa lebih panjang. Oke, berarti itu tadi ya Bu ya, poinnya adalah soal fleksibel itu tadi, jadi semakin diminati oleh masyarakat dan juga untuk pembiayaan. Nah, Bu Sylvie, tahun depan kan pembiayaan syariah PT SMI ini genap berusia 10 tahun, udah 1 dekade. Prospeknya ke depan seperti apa Bu? Kemudian juga rencana pengembangannya akan seperti apa? Oke. Kami melihat potensinya masih cukup tinggi ya, cukup besar untuk pembiayaan syariah karena skema syariah ini terbukti sangat relevan untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur. Yang kedua, pembiayaan syariah ini juga memiliki value added dalam hal tata kelola. Jadi pembiayaan syariah ini memang harus transparan, mempunyai underlying yang jelas, apakah itu manfaatnya atau kemudian aset yang dibiayainya, sehingga ini bisa menjaga governance tidak hanya di sisi debitur, tapi juga di sisi kreditur. Kedepannya kami ini ingin mengembangkan sektor-sektor yang memberikan manfaat sosial yang lebih besar. Sektor seperti pengolahan sampah, sanitasi, kesehatan, pendidikan, seperti itu ya. Dan kami ingin menjadi intermediary yang bisa menghubungkan antara institusi-institusi berbasis syariah atau funding-funding berbasis syariah seperti wakaf produktif ataupun impact investor syariah yang lainnya dengan proyek-proyek yang memberikan infrastruktur terutama yang memberikan manfaat sosial. Nah, tahun depan ini kami insya Allah akan berencana mengeluarkan suatu produk yang kita sebut SRIA atau Syariah Restricted Investment Account yang memang kita harapkan bisa menghubungkan funding syariah tadi dengan proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial. Contohnya adalah SRIA Wakaf Link Infrastructure, kemudian juga ada SRIA Green Loan Project Financing maupun SRIA Social Impact Loan. Nah, itu rencana kami tahun depan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Oke, ini kalau kami tangkap berarti tentunya pembiayaan berbasis syariah ini bisa menjadi alternatif dan juga solusi ya Bu ya, untuk bisa semakin berkembang dan juga diminati. Harapannya adalah bisa memberikan impact lebih besar lagi untuk ikut dalam pembangunan negara dan juga masyarakat. Sukses 1 dekadenya Ibu dengan SRIA itu tadi. Amin. Dan juga semakin maju untuk PT SMI. Terima kasih Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI Ibu Sylvie Jegani sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Ibu Sylvie. Terima kasih. Ya saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.